Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jazuli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi umur untuk melaksanakan ibadah terbaik kita, untuk mempersiapkan kematian kita, untuk mempersiapkan kehidupan kita yang maha kekal, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak ibadah. Salah satu andalan ibadah yang memiliki pahala yang luar biasa, yakni salat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat Isya dan subuh berjamaah, maka keistimewaannya luar biasa. Kalau Isya itu seumpama salat setengah malam, nisfal lail, faka'annama shallal laila nisfah. Tapi kalau siapa saja yang salat subuh berjamaah, maka pahalanya seumpamanya shallal laila kullah. Maka kita bersyukur atas nikmat ini. Allah hanya memberikan kita umur yang sangat pendek, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, di mana pahala itu bisa mengalahkan umat-umat sebelum kita. Ada puasa Arafah, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat subuh, ada berbagai macam ibadah yang itu hanya dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan coba menafsirkan sebuah ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran semuanya mulia. Semua surah dalam Al-Quran semuanya istimewa. Tetapi memang kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat tertentu, ada surah-surah tertentu yang itu memiliki keistimewaan. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim. Di situ ada pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Kenal Ubay bin Ka'ab, Bapak Ibu? Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasul. Jadi seorang sahabat yang merupakan salah satu 5 dari sahabat Rasul yang menerima sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Itulah salah satunya Ubay bin Ka'ab. Dan ini menjadikan dalil bahwasanya ayat yang akan kita tafsirkan pagi ini adalah ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung. Meskipun memang ulama berbeda pendapat, apakah ada ayat yang paling mulia, apakah ada ayat yang istimewa, tetapi mayoritas ulama mengatakan ada. Meskipun contoh seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengatakan semua ayat itu sama, tapi mayoritas ulama melalui hadis-hadis yang sahih mengatakan memang ada surah Al-Waqiah, ada surah Al-Mulk, ada surah Ar-Rahman dan sebagainya, yang itu memang ada dalilnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab? Wahai Ubay, tahukah kamu sebuah surat, sebuah ayat, maksudnya ini spesifik ayat ya. Jadi memang ada surah yang paling mulia, surah Al-Fatihah,
Tapi ini ada ayat yang paling mulia. Sebuah ayat yang paling mulia, yang paling agung. Apa kata Ubay bin Ka'ab dalam komunikasi itu? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ini ayat kursi. Ini adalah ayat yang paling mulia yang dijawab oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah menyalahkan, membenarkan? Rasulullah menjawab, benar. Ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, yang mana jikalau engkau membacanya, mempelajarinya, maka itu sudah cukup untukmu untuk bahagia dunia dan akhirat. Dengan ayat kursi yang engkau baca, engkau pelajari, maka itu sudah cukup ilmu yang engkau miliki. Jadi begitu mulianya ayat ini sehingga Ubay bin Ka'ab dikatakan oleh Rasulullah SAW, cukuplah bagimu ayat itu engkau pelajari, engkau amalkan, engkau tadabburi. Kalau dalam konteks sekarang ada tazkiyah, engkau amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini kita coba mengkaji tafsirnya, yakni tafsir ayat kursi. Hanya satu ayat, tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan karena begitu mulianya ayat ini. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan, sehingga ayat ini memang favorit. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, pernah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin, membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Ya, misalkan tadi kita sholat subuh, kemudian kita sempatkan baca ayat kursi tadi, meskipun hanya 1 menit 2 menit. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Umamah? Maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Ya, jadi ini amalan yang bisa kita dawamkan, yakni membaca ayat kursi di samping zikir-zikir yang lain. Ada subhanallah, walhamdulillah, ada astaghfirullah, ada la ilaha illallah, begitu banyak zikir. Salah satu zikir yang memiliki keistimewaan dan hadis yang sahih banyak diriwayatkan oleh para sahabat, salah satunya Abu Umamah. Beliau mengatakan tidak ada yang menghalangi seseorang untuk masuk surga kecuali kematian. Ya. Artinya apa? Cukup ayat kursi sebagai tiket. Ya, kalau sekarang mungkin ada istilahnya HTM, ya, tiket masuk. Tetapi ayat kursi ini kalau kita dawamkan, kita rutinkan, kita baca setiap selesai sholat, sesibuk apapun kita. Kalau kita tidak sempat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, mungkin karena ada rapat, perjalanan, cukuplah ayat kursi. Maka di situ Allah akan menjaga kita sampai sholat berikutnya. Ya, jadi bukan hanya dunia saja, akhirat Allah jaminkan. Di dunia Allah jaminkan, Allah menjaga kita sampai sholat duhur nanti. Jadi kita kalau membaca ayat kursi setelah sholat subuh sampai duhur, setelah duhur sampai asar, itu di dunia. Kalau di akhirat Allah sudah memberikan kepada kita insya Allah tiket. Mudah-mudahan kita dapat tiket ini, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memang sesuai sejalan dengan amalan para salafus saleh, yakni di antaranya yakni hadis riwayat Anas bin Malik, itu juga dijelaskan di situ tentang bagaimana fadilah membaca ayat kursi setelah sholat. Apa ayatnya? Kita baca sama-sama dan mudah-mudahan ini kita dapat pahala majelis ilmu. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita di rumah Allah membaca sebuah ayat, sebuah surah, membaca Al-Qur'an, maka akan turun rahmat kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada cara baca yang salah yang kita contohkan sekarang, mudah-mudahan ada ya, tidak ada yang membacanya. Setelah membaca ta'awud itu tidak boleh pada ayat ini langsung Allah. Jadi usahakan pakai bismillah. Meskipun di ayat yang lain boleh. Karena kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau kita sambung dengan Allah, berarti kita juga berlindung dari Allah. Jadi ketika membaca, jangan kita baca seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha, tidak boleh. Ya harus berhenti atau kita baca bismillah. Karena kita tidak boleh dalam ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu memang ada perhatian khusus dari para ulama ahli qiraat. Contoh surah Taubah, kita tidak boleh membaca bismillah di situ. Nah, khusus ayat ini kita kalau membacanya memang disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan lebih bagus membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh langsung dari a'udzubillah, karena itu setelah kalimat syaitan langsung Allah, maka nanti akan paradoks dengan artinya. Kita masuk kalimat setelahnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sama-sama. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ya, ini perhatian sedikit. Illa bima sya itu mad wajib. Jadi mad wajib di akhir kata itu wajib dilebihkan 2. Ini perhatian kita, jangan sampai 3, jangan sampai 4, harus 6, karena di situ ada mad arid lisukun. Jadi bergabung 2 hukum mad arid lisukun dengan mad wajib, maka pakai yang 6. Illa bima syaa. Sama-sama. Illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, yang fikum surah Al-Baqarah al-ayah, surah Al-Baqarah ayat 255. Apa artinya ayat kursi Bapak Ibu? Kursi artinya bukan kursi ini kursi tempat duduk. Ini kursi dunia. Tapi kalau kursi akhirat, dalam tafsir kita buka salah satunya yakni tafsir Jalalain, di situ dikatakan bahwasanya kursi itu kekuasaan Allah. Di ayat yang menjelaskan kekuasaan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan kursi itu pijakan Allah. Jadi Allah itu ternyata punya kaki.
Tapi jangan kita samakan dengan kaki manusia, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, kesimpulannya adalah kursi ini bukan tempat duduk sebagaimana yang kita bayangkan. Kursi ini adalah kekuasaan Allah, tempatnya Allah berpijak, dan itu merupakan sebuah ayat tauhid. Jadi kalau kita membaca ayat ini harus bertambah keimanan kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Aliyul Adzim, Allah itu Maha Perkasa. Allah memperkenalkan dirinya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Allah mau memperkenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi pada ayat kursi ini Allah memperkenalkan dirinya 10 kali. Pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Allah perkenalkan lagi dirinya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu yang kedua. Sampai terakhir nanti wa huwal aliyyul adzim, 10 kali Allah perkenalkan. Dalam ilmu kaidah bahasa Arab Allah memakai lafaz huwa, hu. Pada ayat ini tidak kurang 17 kali Allah ulangi hu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Yang ada lafaz huwa, dialah Allah, itu 17 kali. Sehingga sepantasnya lah ayat ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang paling mulia dari semua ayat. Maka tidak sebanding. Ya, tentu kemuliaan tiap ayat itu beda-beda. Kalau kita membaca ayat tabbat syiyada abi lahabi watab, itu ayat tentang Abu Lahab. Ya, semua ayat istimewa, tetapi ayat ini tentu jauh intinya, jauh implikasinya terhadap seseorang, ketauhidan seseorang. Sehingga memang mayoritas ulama mengatakan memang benar bahwasanya hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim tadi yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang keistimewaan hadis ini, ayat ini. Kita lanjutkan. Allah adalah Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah, tidak ada ilah yang kita sembah. Maka ini ada tauhid uluhiyah. Tidak ada ilah yang kita sembah kecuali Allah, huwal hayyul qayyum. Apa arti hayyul qayyum Bapak Ibu? Al-hayyu al-qayyum. Ini zikir yang sangat bagus Bapak Ibu. Kalau tidak sempat baca ayat kursi ya baca al-hayyu al-qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tapi yang lengkap lah ayat kursi. Allah yang maha hidup. Jadi al-hayyu maha hidup. Hidupnya Allah jangan kita samakan dengan hidupnya manusia. Hidupnya manusia ya 100 tahun itu sudah bagus. Tapi hidupnya Allah ditambah dengan qayyum, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Jadi kalau hanya hidup saja itu biasa, makhluk. Tetapi Allah selain hidup, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha menjaga. Ya pernah suatu saat Musa alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana hidupnya Allah, bagaimana Allah menjaga alam ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan malaikat untuk menjelaskan. Jadi karena memang Nabi Musa ini sering berbicara dengan Allah, tetapi meskipun demikian Allah tetap di saat-saat tertentu mengirim utusan malaikat. Lalu Nabi Musa ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh malaikat Nabi Musa, wahai Musa, coba engkau pegang segelas air yang engkau pegang dari pagi sampai malam. Ternyata setelah dilaksanakan perintah ini, Nabi Musa mengantuk, tertidur, tidak kuat. Apa kata Allah? Begitulah aku Allah Rabbmu yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lalai menjaga alam dunia ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi
maha hidupnya Allah, maha menjaganya Allah, itu disambung lagi, Allah perkenalkan lagi dirinya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi ini sifat manusia, suka ngantuk, ya, suka tidur, lalai, pelupa, namanya juga manusia. Bahkan kalau ibadah itu diampuni kalau kita lupa, rufi al-qalam. Jadi kalau kita lupa itu tidak berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, dan selalu menjaga alam raya ini. Kalau saja Allah itu mengantuk, maka kacau balau semuanya. Air yang tadi dipegang oleh Nabi Musa itu bisa saja tumpah karena mengantuknya Nabi Musa. Kalau alam raya ini dipegang oleh makhluk yang mengantuk, yang tidur, maka peredaran planet, matahari, peredaran semua komponen di galaksi ini akan hancur, maka terjadi kiamat. Nah, inilah Allah menjelaskan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Kenapa as-samawat? Karena itu jamak. Kalau satunya sama, samawat berarti langit-langit. Karena memang langit itu tidak satu. Yang kita lihat ini baru ujungnya saja. Langit itu berlapis-lapis, sehingga luasnya hanya Allah yang tahu. Perjalanan manusia mengirim utusan ke bulan, ke planet lainnya, itu hanya tempat yang dekat saja. Itu hanya sebuih, belum semuanya. Maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberi syafaat? Ini tantangan Allah. Tidak ada manusia atau makhluk yang bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Jadi di akhirat nanti siapapun manusia itu tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat. Anak yang soleh bisa dapat rekomendasi untuk menyelamatkan orang tuanya. Jadi syafaat itu bahasa gampangnya rekomendasi. Jadi sudah di ACC oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada Allah, hamba ini akan aku bawa ke surga. Nah, itu berarti dapat syafaat. Dan ternyata ada rekomendasi yang tiap hari kita lihat, kita pegang, yaitu rekomendasi Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, ayat kursi yang kita baca, ini rekomendasi akan menjadi syafaat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi ini akan menjadi syafaat, salah satu di antaranya yang dapat izin dari Allah di akhirat nanti akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, ya'lamu ma baina aydihim. Ini mereka ini maksudnya adalah makhluk. Dalam tafsir Jalalain dikatakan yakni baina aydihim wa ma khalfahum, ini artinya dunia dan akhirat. Jadi yang dimaksud dunia akhirat ini Allah sudah tahu semuanya. Kita nanti masuk surga di mana, surga Aden atau surga Ma'wa, surga Firdaus. Kita maunya surga apa Bapak Ibu? Surga Firdaus. Maka syariatnya ya kerjakan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun itu. Jadi Allah itu memang sudah menakdirkan manusia. Ilmunya Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, sudah meliputi dunia dan akhirat. Sehingga syariatnya kita kalau ingin masuk surga Firdaus, ini ada hukum kausalitas. Ini adilnya Allah di situ. Meskipun Allah berkehendak,
Allah juga memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Pertama, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman itu nanti insya Allah masuk surga Firdaus. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, ini salah satu ciri penghuni Firdaus. Kemudian orang-orang yang menjaga amanat, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, orang-orang yang menjauhi zina, orang-orang yang menjalankan amanah, orang-orang yang selalu menunaikan janji, wa ahdihim raun. Nah, ini semua termaktub dalam al-mu'minun itu. Nah, kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdaus, maka itu syariatnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu, tidak akan Allah berikan kepada siapapun kecuali hanya ilmu-ilmu yang sedikit saja. Illa bima syaa. Jadi ilmu yang sedikit itu yang baru Allah berikan kepada kita. Kita mengenal sekarang ada biologi, fisika, kimia, itu ilmu yang sedikit yang Allah baru munculkan, dan itu hanya secuil daripada ilmu Allah yang maha luas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh sangat luas kursinya Allah, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, baru di sini para ulama menafsirkannya berbeda-beda. Kursi itu ada yang mengatakan pijakan, kursi itu ada yang mengatakan kekuasaan, kursi itu ada yang mengatakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesimpulannya itu adalah tempatnya Allah. Jadi Allah itu istawa 'alal arsy. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena memang Allah itu besar. Allahu Akbar. Ketika kita takbir tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena memang kalau Allah muncul di depan kita itu bisa hancur lebur semuanya. Begitu perkasanya Allah, begitu maha tingginya Allah. Kita hanya diperintahkan hanya untuk memikirkan memikirkan ciptaan Allah. Jadi tidak boleh kita memikirkan zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kita tidak boleh, memang pikiran kita ini terbatas untuk memikirkan zatnya Allah. Tapi kita diperintahkan untuk memikirkan bagaimana ciptaan Allah. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada angkasa raya yang luasnya ini tidak ada ujung-ujungnya dalam pengetahuan manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak pernah letih. Allah tidak pernah merasa berat. Allah tidak pernah gelisah. Allah tidak pernah menyatakan dirinya tidak mampu. Allah mampu itu semuanya, menjaga seluruh kerajaannya, menjaga seluruh ciptaannya. Karena memang Allah itu wahuwal aliyul azim. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat kursi yang sering kita baca. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk terus mengamalkannya, untuk terus membacanya, untuk terus mendakwahkannya. Karena memang ayat kursi ini puluhan hadis yang berbicara tentang ini. Bahkan kita yang sudah membiasakannya, misalkan sebelum tidur membaca ini. Jadi kalau dibaca sedikit-sedikit nanti hafal insya Allah. Di ayat yang sangat pendek, kalau dibaca terus sebelum tidur. Ada memang surah Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu memang panjang ya, 30 ayat. Tapi
kalau memang sudah mengantuk sekali, capek, letih, seharian penuh aktivitas, maka minimal ayat kursi. Ayat kursi ini Allah akan menjaga kita sampai kita bangun kembali. Ya, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.